Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allah Ta'ala kita karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha allazii tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulullah tasarrul umur tuha wa bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan nikmat sehat, wijeng, tunggal, keluarga saya yang kita minta kepada pemimpin umat Islam pada yaumil qiyamah. Selanjutnya kita masih pada akhlak mulia. Kita sampai pada hadis 1555. Walaupun kemarin sudah aku mengulang saja. An Iyad bin Himar Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala alha ilayya antawadun hatta layamihi ahadun ala ahad wala yakhara ahadun ala ahad. Akhrajahu Muslim. Sesungguhnya Allah Ta'ala alha ilayya, Dia telah mewajibkan atau telah memberikan satu ilham wahyu pada Nabi SAW. Antawadu, hendaklah kamu merendahkan diri. Terus tawadu itu perintah Allah Subhanahu wa taala yang agung. Sampai Allah menikah atau hadis menikah, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala al-hayy, yaitu memberikan satu risalah perintah, mewahyukan tentang tawadu, hingga dia tidak melewati batas, Batas apa? Terhadap seseorang, dan tidak seorang bersombong terhadap seorang yang lain. Terus batasan-batasan tawadhu untuk Allah, kalau kemarin sudah kita sampaikan, kalau kepada Allah Subhanahu wa taala kita berrendah diri, artinya ngasor, maka tidak ada sedikit pun kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kepada manusia kita berendah hati, sehingga
Karena agama ini esensinya adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin, dan tidaklah aku memerintahkan kepada kalian wa ma umiru illa kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah mukhlishin, dengan mengikhlaskan. Inilah dinul qayyim, agama yang lurus. Terus agama yang lurus itu mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ukuran ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kalau secara maknawi bahwa kita hanya berharap terhadap Allah, kita hanya bersandar kepada Allah, kita melakukan sesuatu hanya dengan atas izin Allah. Artinya kalau itu berkaitan dengan syariat dan sebagainya, semua dalam bentuk tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kita berkorban hanya kepada Allah, kita berjuang hanya kepada Allah, kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Itulah esensi ibadah. Dan keberseraan diri kita dalam bentuk ritual itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya tujuan, proses, dan dasarnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhlas sing wonten iku wong terus awake kan kudu duweni seberapa jauh kita demikian harapan kita, kebutuhan kita hanya kepada Allah seberapa jauh, maka disitu ketawaduan. Ukurannya adalah ketawaduan. Seberapa jauh terendah diri kita kepada Allah, itulah tawadhu. Yang kemarin sudah saya ilustrasikan, awake dhewe iki nek ibadah kan padha wae cara lahiriah iki wong tuwa karo cah cilik padha. Poso iki tuntunane syariat nggih ngoten niku. Tuntunane salat nggih, gerakane kaifiyahnya nggih, tertibé rukune. Ora cilik, ora enom, ora gedhe, ora tuwa, mekaten niku. Apa yang membedakan kita terhadap perbuatan secara lahir itu adalah ketundukan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa jauh kebutuhan kita, ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu. Seberapa jauh kebutuhan kita, butuh kita. Nilai kepatuhan kan gitu. Yang membedakan nilai ibadah kita dengan anak-anak, nilai ibadah kita dengan orang yang tidak ngaji, ini kan harus mudah ngaji. Dengan orang-orang yang tidak mengetahui, itu kan karena kepahaman kita terhadap esensi diri kita dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa jauh ketundukan kita, seberapa jauh kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu, jadi ukurannya tawadhu. Dan tawadhu ini ngomong ditutup hadisikan nanti ini. Itu berkaitan dengan barang siapa menolak gangguan orang terhadap kehormatan saudaranya dengan tidak diketahuinya, saya Allah tolak daripadanya dunia azab dari api neraka. Jadi ukuran ketawadhuan itu tawadhu umum. Tawadhu itu maka nanti ukurannya untuk keikhlasan. Ketika kita saung sama manusia ini mau nalikane sesaungan ini mau hasilnya ini mau congkrah apa, hasilnya perpisahan apa, hasilnya perseteruan orang, hasilnya sesaungan awal di kalau sesama itu menghasilkan percongkrahan, perseteruan, perpisahan, saling pertikaian, bahkan pembunuhan, terus benci dendam, belum berhasil. Belum menjadi orang yang tawadhu. Karena orang yang tawadhu itu yang sunnah alaihi haunan kita atau mujahidin atau usaha. Kita harus menjadi orang yang nyenaki terhadap sesama, atau kita harus menjadi orang yang bermanfaat terhadap sesama. Itu tawadhu. Kadang-kadang malah sosok awake dhewe niku sing jenenge berkorban untuk kepentingan orang lain. Yang namanya berkorban untuk bermanfaat untuk orang lain, sosok kadang-kadang awake dhewe mengorbankan diri kita. Jadi di sini namanya nilai-nilai Pancasila itu kepentingan orang lain didahulukan dari kepentingan pribadi itu benar itu. Dan itu sekarang hilang kan, karena nilai-nilai Pancasila juga sudah tidak ada. Ini
kurang dengungnya kurang. Tapi nilai-nilai Islam dengan begitu. Kalau bahasa kita yang sedang belajar agama kan khairun nasi alaikum nasi. Nah saya ini angel kepentingan orang lain di dalam kepentingan dewi itu saat ini angel. Boro-boro nggak ada makan dia susah, bisa kalau pangan terus nonton semua. Di sini kan makan orang makan kumpul. Saat ini kumpul makan. Sing dipikir orang madang, madang itu madian, kadang-kadang madian itu. Iya. Bisa kan ada bisa bener mak kumpul ngantek wong tua ngono iki aneh gitu. Nambut gawe nyambut kalian atau asal-asal bangga sih penting kumpul. Kok image-nya kan begitu misalnya. Nah ramangan kalau jalan yang kalau nyambut gawe harus berpikir. Sugih mamane untuk direktur ning kono wis apa-apa sugih ra apa-apa ning kono ae dene kene ya. Wong tua zaman dhisik ra ngono. Walaupun itu juga ada kekurangannya ya. Alon-alon paton kelakon barang itu sebenarnya nilai-nilai Islam itu. Orang kok terus malas itu maksudnya gitu. Nah, barinan dan ketawaduan tadi hingga tidak supaya orang tidak melewati batas terhadap seseorang. Ukurannya tadi perdamaian tadi. Melewati batas seseorang itu kalau kita itu seserawangan dalam bentuk tawaduan itu kita sampai ya terjadi persatuan pertikaian dan jutaan apa-apa. Kalau sampai kita jatuh ke sana, nanti nilai ketawaduannya walaupun kita sekali lagi nih bahasa saya seperti ini tidak dalam rangka untuk menjustifikasi. Walaupun misalkan saya menilai itu adalah munafik dan sebagainya itu tidak dalam rangka untuk menjustifikasi, tapi hanya dalam rangka untuk mengkategorikan kriteria bahwa itu perbuatan kemunafikan, itu perbuatan misalkan kemalasan itu perbuatan dari kefasikan dan sebagainya. Terus kemudian jangan sampai kemudian kita mempunyai pemahaman ketika saya mengatakan begitu atau dalil-dalil mengatakan begitu, terus bayangan kita sudah kita melakukan itu terus itu fasik, terus itu munafik, tidak. Jangan. Sekali-kali itu fitnah. Ahlus sunnah tidak begitu. Fitnah hari ini itu ya itu bagian dari tawadhu juga. Fitnahnya hari ini itu banyak orang suka ponis, banyak suka orang langsung menjatuhkan hukuman. Itu fitnahnya akhir zaman akhir. Ada hidup pada zaman akhir Pak, zamannya Rasulullah zaman akhir. Tapi seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada hidup pada zaman akhir itu pada posisi akhir zaman. Saya tangguh tema judul kalau judul akhir zaman dan zaman akhir. Kita zaman akhir zaman ini pada Rasulullah itu akhir zaman ini. Ya akhirnya apa? Banyak fitnah. Salah satu fitnah itu yang lu jebol esensi tentang beragama, yaitu apa? Ketawaduan. Apa? Suka memohnes hari ini. Padahal kriteria atau karakter memfonis itu kan muncul pada zaman Rasulullah dan itu kelompok pertama orang yang keluar daripada kebenaran, keluar daripada al-haq itu adalah kharaja. Jadi kharaja pada muka sing memahami ini lokasi keluar daripada pokok inti agama gitu ya, sing hak khawarij. Jadi esensi khawarij ini kan kelompok pertama jamaah muslimin, bagian ini jamaah itu minal muslimin, jamaah itu minal muslimin itu adalah khawarij. Zaman Rasulullah sudah ada, Rasulullah sudah mewanti-wanti terhadap yang namanya muncul berupaya istilah itu kemudian dibunuh pada zaman Utsman. Dan Rasulullah sebelum itu sudah bersabda, penganti-nanti kalau wong kaya miliki wong sesuk bakal muncul nek wong kaya miliki wong kaya miliki wong sesuk wis ora nek akan muncul keturunannya, ada keturunan pemikirannya. Yaitu apa? Sing paling
ekstrim di antara mereka adalah apa? Vonis Ali bin Abi Thalib itu divonis kafir, Pak. Masya Allah. Hanya dalam rangka tidak melakukan hukum kisos menurut Ali bin Abi Thalib terhadap pembunuh Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itu terbunuh, sing membunuh tertangkap, Ali bin Abi Thalib tidak melaksanakan hukum kisos, maka pada wa malayaku bima azal fa'ulaika humul kafirun, kan di dalam surat Al-Maidah ayat 47 itu, dengan dasar surat Al-Maidah ayat 47 itu, kemudian orang-orang yang tidak setuju dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu langsung mencap Ali itu kafir. Ada saya apa? Kudunya hukum kafir. Zaman dahulu sudah ada, hanya kemudian perjalanan waktu ini banyak ulama-ulama yang kemudian bisa menjelaskan. Namun akhir-akhir ini karena banyaknya kemaksiatan, karena zaman banyaknya sekarang hari ini banyak kemaksiatan, kejahilian muncul lagi, muncul sekarang lahum ilallah muncul lagi. Jadi kan jadi tidak tawadu, karena setiap orang yang tidak akhirnya menjadi menjadi mengerucut kepada setiap orang yang tidak cocok dengan pikirannya. Ketika itu ada ayat Al-Quran yang menyatakan kafir, jadi tidak tawadu kan. Hari ini banyak, tidak hanya kita. Artinya tidak hanya kita, itu kita umat muslim sing beda manhaj di dalam diri Muhammadiyah sendiri. Banyak orang-orang saudara kita yang masih berpaham semacam itu. Guru beto sidik langsung memvonis itu. Sekali lagi, ini bukan manhaj salaf. Mudah mengkafirkan atau mudah menjustifikasi seseorang itu. Sing paling berbahaya itu kan ini mengelompok tidak hanya kepada seseorang tetapi kepada komunitas. Tidak hanya kepada komunitas tapi kepada negara. Anjirnya disini ngaji dengan istilah togut. Salah satu diantaranya tintan, jadi cirinya itu pemerintah dikafirkan. Akhirnya memberontak, arahnya langsung di sana. Sekali lagi orang-orang yang ciri khas sepanjang ini bukan dari akalan al-haq dan bukan dari al-haq. Sederhana kita sebenarnya memaham dari al-haq. Karena zaman sahabat itu esensinya menegakkan Islam tidak begitu. Dalam rangka menegakkan syariat Islam tidak begitu. Dan perintahnya tidak begitu. Dan petunjuk-petunjuknya tidak begitu. Bukan berarti zaman Rasulullah tidak ada. Justru zaman Rasulullah itu penegakan syariat jelas. Dan adanya khalifah itu penegakan syariat. Tapi khalifah tidak menerapkan seperti orang. Malah khalifah itu dikafir. Yang zaman Ali bin Abi Thalib tadi. Wah ini sekarang kembali ke tema ini. Sekali lagi saya harus tak ulangi lagi Mas Rani, karena esensi agama ini yang tawadu itu. Tawadu itu lawan katanya kesombongan. Kalau kita mau tawadu ya menghilangkan kesombongan, jadi logika mantiknya begitu. Kalau kita mau jadi orang tawadu ya harus menghilangkan kesombongan. Itu teorinya, itu mantiknya, logikanya. Nah terus realnya bagaimana yang namanya menghindari kesombongan? Yang satu menghindari kesombongan itu yang pertama kali fa'lamu annahu la ilaha afdalul dzikri fa'lamu annahu la ilaha. Seapi-api mengingat kepada Allah, zikir kepada Allah, atau fa'lam ketahui ilmu yang paling utama itu adalah la ilaha. Supaya tidak sombong, ya mesti kita harus paham tentang konsep kalimat la ilaha illallah. Salah satu di antara kita kalau paham, justru ketika kita paham kalimat la ilaha illallah itu orang gampang vonis. Karena apa? Yang maha agung itu adalah Allah. Bukan berarti kemudian tidak ada hukum mati, yang hukuman mati itu adalah Allah. Terus ada hukum mati, ada hukum mati yang hak membunuh itu Allah. Kalau memang hukumnya seperti itu ya
mau gimana kita harus patuh kan begitu. Tapi untuk menilai bahwa seseorang itu harus dihukum mati lah ini juga harus dengan syariat, orang berwatot satu dalil saja orang kafir hukumnya dalil darahnya terus dibunuh, tidak. Di sana banyak kajian lagi. Sombongan dengan ilmu yang pertama ngaji, betul nggak sih? Menurut ngaji, kalau kita sudah ngaji nanti esensi pertama kali kita harus mengetahui tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tawadu, supaya tawadu begini dengan ilmu. Ilmu yang pertama kali adalah ma'rifat. Jadi kita sinau ma'rifat itu kalau ketika kita sudah ma'rifat kepada Allah, hasil yang ada yang kita rasakan itu adalah rendah hati, Pak. Di Muhammadiyah yang jalan dua HPT Makkah. Di HPT Muhammadiyah di Muqaddimah pertama kali bicara tentang Islam itu adalah iman, Islam, iman, ihsan. Yang menjadikan dasar di Muqaddimah untuk akan menjelaskan isi HPT itu. Kalau kita mau mengerti buku isinya, itu kan kita harus melihat Muqaddimahnya, pendahuluan. Dan kalau kita mau ngisi muatannya itu apa yang di pendahuluan, isinya pokoknya ya, garis besarnya. Atau di penutup kalau ada penutup. Kalau ingin yang menjadi rujukannya di ma'arij, sehingga maca buku itu gampang ini. Saat durunge diwaca kabeh, diwaca keprakatannya, pendahuluan, penutup, ma'arij itu sudah membuat kita sudah tahu gambaran tentang buku itu isinya apa, mau kemana, baru kemudian dirinci. Sebelum kita bicara tentang HPT di Muhammadiyah, itu bicara tentang isinya, esensi HPT di Muqaddimah itu kan itu. Jadi pokok-pokok Islam itu ya Islam, iman, ihsan. Bagaimana yang namanya Islam itu kita menjalankan syariat sesempurna mungkin dengan keyakinan yang lurus, yaitu apa? Iman. Tu'minu billahi wal malaikati, tu'minu wal malaikati wa kutubihi wa rusulihi wa darwasa, kemudian hari apa? Masa. Terus kemudian ihsan. Nah ini ihsan itu adalah antabudul ta'anaka antabudullah fa'ilam takun taruh fa'inahu ya. Seolah-olah engkau beribadah kepada Allah, engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat engkau. Nenenggon ibadah bentuk praktek ritualnya busuk, seolah-olah kita berhadapan dengan Allah, Allah melihat kita. Nek cak-cak nenenggon dunya yang namanya ihsan itu yang busuk itu apa? Qad aflahal mu'minul ladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun dan seterusnya. Ini busuk sana. Artinya kudu cak-caknya kudu menjadi orang yang saleh juga. Bali dengan mau supaya ini tawadhu tidak sombong. Nah saya ini tawadhu tadi berilmu. Paklam anakmu akhirul paklam akhirul dari kita harus paham sana. Kemudian dan orang sombong, menghilangkan sombong tadi, dan tawadhu. Dan orang sombong tadi berilmu, kita harus kasih merendahkan hati. Di HPT sudah dijelaskan di sana, dan pada berikutnya pada materi berikutnya adalah tu'minu billahi, beriman kepada Allah. Nalikan beriman kepada Allah, Ahmad Dahlan, dia jadi Ahmad Dahlan itu dulu di bulan-bulan ini adalah surat Al-Ma'un. Apa esensinya surat Al-Ma'un? Awal surat esensinya surat Al-Ma'un itu adalah apa? Tawadhu. Mulai Kiai Ahmad Dahlan itu sing ngandani muridé itu Pak Ihsan, Pak Ihsan, Pak itu Pak mungkin Pak terus gitu kan ini kabeh yang bener ini itu
dipulang baleni guru surat Al-Ma'idah. Tapi apa karena esensi agama di sini? Awake dhewe iki nek guru pinter, nggo pinter iki ngopo, Pak? Nek goblok ya kleru ya. Jadi esensinya bukan pintar, juridilah khairan yukafidu fiddin, yufaqihu fiddin. Hadis sebelumnya itu kan fakih. Fakih itu sekali lagi memang bisa diartikan pintar ya, tapi tidak hanya sebatas pintar, tapi paham. Tapi masuk surga ini mau punya potensi yang sama antara kiai dan tidak kiai, antara ulama dengan umatnya, jamaahnya. Orang ngerti secara normatif sing paling mulia itu kiai, sing paling mulia itu adalah ulama. Neng dunya ngono wah kaya-kaya ulama ning swarga. Ora ngerti ning swarga niku lho kowe dhisik ora sing ngaji ning karang dawa apa. Zetu apane ngene. Yo turu berpadha bisa jadi. Yufaqihu fiddin di sini karena dia paham, wong ora pinter. Ora pinter iki ngapalane ya ora. Kali mamane ngene. Nek wong iku ikhlas banget masyaallah. Syukur tenanan ngene. Ketoke ora pinter ngapalne ya angel, gathuk-gathuke ayat antara satu ora ketemu-temu ngoten. Gawe logika ya, maksudnya logika syar'i. Kuwi antara korelasi antara ayat satu dengan hadis yang satu ora bingung. Sinau hadis ku tambah jelimet. Ngono sing penting ndake mamane. Nek ikhlas syukur kene paham ngoten. Oh jebule penyanyi surga. Oh jebule surgane padha Belakang hum firdaus hum fiha khalidun. Di sini nggak surga firdaus karo Rasulullah. Kalian ini kan ini. Di HPT ini gue mau ngaji 5 bulan Pak. Ya 5 bulan baru lagi tekan tu'minu nabilah. Lagi rampung sesuk wingi lagi masuk kepada wal malaikah. Ya, karena penekanan saya sampai tawadhu dan mengerti pengagungan terhadap Allah dan mensucikan Allah dalam tanzih, dalam mensucikan sifat-sifatnya. Berapa banyak panjenengan hidup bicara tentang sifat Allah, terutama istiwa al-ars. Apa yang terjadi di itu? Saling mengkafirkan Pak, saling menyesatkan Pak. Bahkan tidak hanya antara kelompok A dengan kelompok B, Muhammadiyah dengan apa misalnya di internalnya sendiri Pak. Wah, yang mau kita simpan diri kan? Terus juga ada di Pak, ini tasim ini. Murid karo guru saling mensesatkan Pak. Sing nyelok gurune ya gurune ben kalah bisa kira apa-apa. Berarti cah dadi guru tenan. Sing murid iki kepinter niku. Guru beda karo gurune kok nyesatke gurune. Masyaallah. Nek gurune kalah wae iki gurune tak ancili jempol. Gur gara-gara guru niku padha-padha sing dhisik dia mengatakan maulid, acara maulid itu bid'ah, terus kemudian mengatakan guru itu hari ini saya berubah bahwa yang benar maulid itu adalah sebenarnya manhaj tajik. Muridnya langsung menyesatkan, Masya Allah, dan mengatakan menyesatkan Pak, berdoa semuanya kembali kepada jalan yang benar tadi. Masya Allah. Yang benar adalah sebagaimana fatwa majelis tajik. Saya tobat gurunya aja tobat begitu. Saya tidak ingin mengatakan Muhammadiyah tidak, tapi proses ketidaktawaduan ini loh, emang masalah kok langsung justifikasi ini. Nah, ini tidak hanya dalam konteks ini saja, dalam konteks yang lainnya ada juga begitu saking kencengnya yang Islam. Ayo, apa ini bencana, karakter sing model ini khawarid, model khawarid. Walaupun saya sekali lagi bukan dalam rangka menuduh wong kuwi khawarid, sekali lagi karakternya saya mengatakan ini karakternya. Dan saya juga tidak terjatuh pada kafiran atau penyesatan dan sebagainya. Tapi karakter seperti ini harus kita sampaikan. Seharusnya ketika bicara tentang asma wa sifat, Ar-Rahman al-Istawa misalkan
itu menunjukkan harus lahir dalam hati justru tambah tawadu, harus tambah rendah hati, harus tambah kemudian rasa kasih sayang sama manusia. Ya, sangat ketika kita melihat ada saudara kita yang tidak berpaham sebagaimana kita empati. Sedulur kok yang pengen mengentaskan, orang malah pengen menjatuhkan atau meremehkan atau nyala gitu. Aduh, masa. Yang terjadi begitu ini real, Mak. Terjadi bahwa yang itu di memori bisa. Tapi ternyata kan memang begitu, Pak. Kalau kita mau lebih jeli, misalkan antara ini ada sebuah nama saja nih, antara Asy'ariyah sama Salaf. Sebenarnya antara Salafi sama Salaf sama Asy'ariyah itu kalau kita melihat terminologi kitabnya itu sama, semua saya garis bawahi semua salah, Pak. Semua salah. Nah, orang-orang yang sekarang kan menyalahkan Asy'ari. Kamu kok Asy'ari itu ada periodisasinya, Pak. Coba bayangkan ketika kita melihat pemahaman tentang Abu Hasan Asy'ari kan ada periodisasinya. Dan ketika sudah Abu Hasan Asy'ari itu kemudian tobat, kemudian kembali kepada tidak mutazilah, dulunya berpaham seperti mutazilah kepada awal kaya ini ahlu sunnah dan sebagainya. Dan itu masih terus kan. Tapi kemudian pada periode-periode sekitar pinten tahun ya, satu dekade yang termawon, kira gue satu dekade 10 tahun ya, kurang lebih satu dekade itu muncul ulama-ulama yang menisbatkan dia punya keyakinan seperti Asy'ariyah, menisbatkan pada saya atau dia Asy'ariyah, karena Syafi'iyah, Asy'ariyah ini wes beda karo Asy'ari gitu loh. Lah kadang-kadang ulama-ulama yang dekade sebelah Asy'ari ini punya keyakinan sing majid, kecampuran dan sebagainya, dia wong sing membaca orang sekarang ini dibebaskan pada Asy'ari itu menyesatkan Asy'ari dulu. Nah, ini ternyata kan itu, Pak. Nah, kebaca menyesatkan kalau ternyata bukan perkataan Asy'ari, perkataannya murid-muridnya. Saat jatuh muridnya pun kita tidak langsung bisa memoniskan. Apalagi ini ternyata sejarah mengatakan 10 dekade setelah Asy'ari ini murid-muridnya membuat buku-buku sing beda karo Asy'ari, ada tambah-tambah sithik ya. Nah, coba nek aja kebaca menyalahkan, bahkan memponis, kembalinya kepada kita. Jadi tidak tawadhu. Di muka kembalinya yang Muhammadiyah, di muka Muhammad, di muka Muhammadiyah itu bicara semacam itu kan rambah. Saya tidak bahas tapi ini kan intinya seperti itu. Terus kemudian mau diganti dengan beriman kepada malaikat, di sana ada perhatian intinya Muhammadiyah berpesan nek sing masalah nggon zat wis ora usah dirembuk. Ngono lho. Masalah zat Allah kita yakin Allah dengan sifat-sifatnya itu seperti kita yakini dengan tanpa taktil, tanpa takwil, tanpa taufid, tanpa taswir. Tapi pada sisi zatnya Muhammadiyah mentauhid. Ada mentauhid itu ada maknanya, tahu, ngerti di situ ada makna, tapi maknanya hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kullu alaiha fan, kullu man alaiha, setiap selain daripada Allah itu adalah fana. Yaqqa wajah Allahu dzul jalali wal ikram. Misalkan ayat ini surat Al-Mu'minun. Dan akan kekal wajah Allah dzul jalali wal ikram, Allah yang maha mulia dan yang maha tinggi dan maha mulia. Wajah Allah. Dia memahami wajah Allah. Nah. Atau yadullah fawqa yadihi. Tangan Allah berada di atas tangan dia. Tangannya ketika berbaring. Tangan Allah. Itu kan zat Allah. Mesti rasa digagas. Tidak malah jatuh kepada tidak mentanzih Allah, tidak mensucikan Allah. Maka mungkin jatuh pada apa yang dilarang. Kita memahami tentang kemahasucian Allah. Kudune laisa kamitslihi syai'un, kudune qiyamu binafsihi,
kudune mukhal hadis akhirnya malah memahami terjatuh ke arah sana. Pertanyaan Pak. Iya lagi gimana? Dalam konsep ini, cukup nih. Dalam konsep ini maka pesan saya sikap kita. Sikap kita akan, kenapa harus saya mengatakan sikap? Biar tidak terjatuh tadi ketawaduan kita, sikap kita. Nah, harus memaknai kita harus menjadi seorang yang ulul albab. Yang tahu karena hanya orang ulul albab. Beneran nih Mas. Bener ya? Kurang kita juga di kurang 10. Kurang 11. Jam itu muncul kita lu Mas. Saat ini muncul itu niki punjul kalau sak niki. Lah yo sadar. Sesuk bab niki nggih. Ya boten. Sesuk bab niki bengulan jenengan ganjel saya sampaikan. Intinya pemahaman kita, sikap kita ya harusnya tawadhu iki garis besar. Matur nuwun enten menawi kula utang jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Sik kurang 10 menit. Wis kok. Dari Mas wis punjul dulu ya, Mas. Punjul 8 menit. Kisahnya 8 menit.